Selanjutnya combo hemat energi. Kalian lihat, bahkan energinya gak berkurang sama sekali loh. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Kali ini gue ingin bahas tentang champion Z, champion assassin yang belakangan ini gue lagi suka banget ya. Dan kebetulan juga kemarin kena nerf. Tapi walaupun kena nerf, tapi Z masih bagus kok. Dan menurut gue juga Z ini nggak terlalu susah ya. Gue pernah bikin video guide Z dulu, tapi menurut gue disitu agak kurang karena cuman footage dari orang-orang doang, dan juga beberapa footage itu dari PC. Jadi ya ini agar lebih jelas aja lah. Karena lumayan banyak yang nanyain di live, "Bang, champion mid yang bagus itu apa, Bang? Bang, cara pakai Z itu gimana, Bang?" Jadi di sini gue bakal bahas combo Z itu gimana, kemudian tips saat lagi di lane itu kayak gimana, kemudian kalau misalnya kalian ngefit dan lagi behind gitu, tips split push itu kayak gimana, dan lain-lain. Oke, ini dia combo dasar untuk Z. Nah, sebenarnya combo Z ini lumayan sederhana ya, dan akan selalu kayak gitu, nggak ada beda-bedanya cuy. Ya paling kayak variasi sedikit lah gitu ya, tergantung dari kondisi. Jadi combo dasarnya itu adalah skill 2, kemudian skill 3, dan skill 1. Udah gitu doang cuy. Dan kedepannya bakal selalu kayak gitu loh. Kalau cepatnya kayak gini nih, 2, 3, 1. Tuh, skill satunya bahkan nggak perlu diarahin cuy. Untuk kalian yang udah main Z beberapa kali harusnya udah tahu lah ya combo dasar kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk combo pakai ulti. Nah, jadi kalau misalnya kalian agak ragu-ragu atau masih newbie, pasti combo ulti kalian itu kayak gini ya. Ulti, skill 3, skill 1. Nah, ini nggak bakal berdamage cuy. Dulu mungkin berdamage zaman awal-awal Z, tapi sekarang nggak lagi. Jadi kombonya itu harus ulti dulu, kemudian skill 2, skill 3, skill 1, dan basic attack. Ingat kan combo tadi skill 2, skill 3, skill 1. Ingat kan? Nah, itu ditambahin ulti doang cuy. Jadi ulti skill 2, skill 3, skill 1. Tuh, kayak gitu doang tuh. Dan ini bakal berdamage. Tapi jangan lupa untuk basic attack ya. Kenapa harus basic attack, Bang? Karena kalau misalnya kalian udah full combo kayak gini ya. Nah, kalau kalian basic attack, itu pasif Z bakal aktif cuy. Nah, buat kalian yang nggak tahu pasif Z itu apa, jadi kalau misalnya darah musuh itu di bawah 50% ya, nanti basic attack itu bakal ngasih bonus magic damage. Kayak gini nih. Lihat ya. Tuh, magic damage-nya 500 loh. Nah, tapi setiap dari champion musuh itu ada cooldown-nya 10 detik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita combo, coba lagi ya. 2, 3, 1, dan jangan lupa basic attack cuy. Kalau misalnya kau udah bisa dan lancar combo tadi, itu bisa dipastikan kau udah bisa nge-kill champion musuh, udah bisa nyulik-nyulik gitu loh cuy. Nah, tapi combo yang tadi tuh nggak semudah itu, karena bisa aja musuh itu pakai flash ataupun pakai dash gitu ya. Nah, itulah kalian harus perhatiin skill 2-nya dulu. Jadi kalian bisa pakai combo kayak gini nih. Kalian ulti dulu nih. Sebelum kalian pakai skill 2, biasanya musuh itu nge-flash tuh. Nah, kalian arahin skill 2 ke arah musuh nge-flash. Misalnya nih, kita anggap musuhnya bakal nge-flash ke arah sini nih ya. Nah, jadi kita ulti dulu, kemudian skill 2 ke arah musuh yang nge-flash, skill 3 dan skill 1 gitu cuy. Kalau emang perlu gitu ya, kalian bisa skill 2 sekali lagi. Nah, skill 3 dan basic attack di sini. In case kalau misalnya musuh emang kesini gitu loh. Dan sekali lagi jangan lupa basic attack ya. Jangan cuma sekedar pakai skill 3 skill 1 gitu doang. Jangan cuy. Basic attack itu penting sepenting-pentingnya. Kemudian juga bisa combo kayak gini cuy. Kan tadi kita mulai dengan ulti dulu ya. Nah, kalau misalnya musuhnya deket kayak gini, kalian bisa skill 2 dulu cuy. Skill 2 dulu, baru ulti. Nah, pas skill 3 itu kena langsung skill 3 dari kita dan juga skill 3 dari bayangan. Jadi damage-nya bakal lebih gede lagi cuy. Coba lagi ya kayak gini nih. Nah, gue ulti, skill 3, skill 1. Nah, itu damage-nya bakal sakit cuy. Dan jangan lupa basic attack ya. Bang, kok Z gue kayak nggak berdamage ya bang, ultinya nggak berdamage ya bang. Nah, seperti yang gue bilang tadi, yang pertama mungkin kalian lupa basic attack karena itu penting. Dan yang kedua, mungkin kalian nggak tahu skill ulti Z itu kayak gimana. Nah, jadi ultinya itu kayak Harley yang ada di Mobile Legends. Jadi, pas lagi ulti, nah, kan misalnya itu ada tanda kan, yang nanti tandanya itu meledak. Nah, selama tandanya itu masih ada, kalian harus ngedamage musuh sebanyak mungkin supaya damage ledakan itu makin gede gitu. Misalnya nih, gue ulti doang nih, kagak ngedamage nih, damage-nya bakal kecil. Nah, tapi kalau misalnya gue ngedamage kayak gini, gue ngedamage gitu ya. Nah, damage ledakan itu bakal lebih gede. Ya, itu nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya bakal lebih gede cuy. Jadi damage ledakan di akhirnya itu bakal makin gede, asalkan kalian ngedamage sebanyak mungkin saat musuhnya ini kena tanda gitu loh. Selanjutnya combo hemat energi. Ini adalah combo yang bakal kalian pakai saat lagi nge-push cuy. Misalnya nge-clear minion ya, pakai dulu skill 2, terus skill 3 dan skill 1. Kalian lihat energinya habis 50%. Sekarang kita coba teknik hemat energi kayak gini nih.
Kalian lihat, bahkan energinya gak berkurang sama sekali loh. Padahal gue nggak pakai unlimited energi ya. Tuh, energinya tetap berkurang loh. Loh, kok bisa bang? Nah, itu karena kalian nggak baca pasif dari skill 2. Nah, jadi skill 2 ini kan punya bayangan ya. Nah, kemudian skillnya itu bakal di-copy oleh bayangannya. Nah, kalau misalnya skill dari bayangan dan juga dari Z yang asli kena target yang sama, itu energinya bakal balik 50. Maksudnya kayak gini cuy, misalnya gue skill 2 dulu ya. Gue skill 1 nih. Nah, musuh yang kena skill 1 itu cuma dari Z yang asli doang. Otomatis dia nggak bakal ngebalikin 50 energi. Tapi kalau misalnya skill 1 kena target yang sama kayak gini nih. Tuh, kalian bisa lihat energinya balik lagi kan. Dan itu juga berlaku ke skill 3 cuy, kayak gini nih. Nah, gue skill 3, tuh, gue skill 1, tuh, kelihatan kan energinya bahkan nggak berkurang sama sekali loh. Jadi dia bakal ngerijan lagi. Selanjutnya tips landing pakai Z. Nah, pertama-tama kalian mesti tahu dulu nih urutan pengambilan skill Z itu kayak gini ya. Jadi kita tuh bakal fokus buat naikin skill 1 dan juga skill 3 supaya damage itu gede ya. Dan di 3 level pertama itu naikin skill 1 dulu, kemudian skill 2 dan skill 3. Nah, untuk di awal-awal game misalnya kalian masih level 2 ya, itu naikin dulu skill 1 baru skill 2. Dan nanti combo itu kayak gini cuy. Skill 2 dan skill 1. Nah, kalau misalnya musuh kena dari bayangan dan juga dari Z yang asli, itu damage-nya lumayan loh. Kemudian kalau udah di level 3 berarti udah punya skill 3 kan. Nah, di sini Z itu bisa dibilang udah bagus banget cuy. Jadi saat lagi di lane nanti kalian arahin dulu skill 2. Usahain skill 2 nya nih pas di badan musuh cuy, atau dekat sama musuh lah. Jadi setelah skill 2 langsung skill 3 dan skill 1. Karena skill 3 ini kan ngasih slow ya. Jadi kemungkinan buat kena skill 1 itu lebih tinggi cuy. Kemudian kalau misalnya musuhnya itu tipis setelah kalian pakai combo skill 2, skill 3, dan skill 1, nah itu kalian bisa deketin lagi musuhnya pakai skill 2 dan lanjutin dengan basic attack. Dan jangan lupa pakai ignite. Nah, itu champion mid yang kalau misalnya udah tipis itu mati sih cuy. Atau enggak minimal mereka kebuang flashnya lah. Kemudian zat ini perlu banget untuk roaming, entah itu buat bantuin atas ataupun buat bantuin bawah. Tapi jangan lupa juga untuk farming minion kalian. Supaya kalian gak ketinggalan minion dan bisa segera roaming, silahkan pakai combo hemat energi biar nge-clear lane itu cepat. Dan juga energi kalian gak habis. Sekarang tips untuk Z. Yang pertama selalu ingat energi kalian. Nah, itu gue awal-awal pakai Z itu sering banget lupa ya. Ulti gue ready nih, ternyata energinya gak ready. Jadi setelah gue ulti gue gak bisa apa-apa. Yang akhirnya yang ada malah gue yang mati. Yang kedua, perhatiin cooldown skill kalian. Karena untuk bisa ngekill musuh, itu bisa bilang kita butuh banget dengan skill 2. Karena gue sering banget kayak gini ya. Skill 2 nya lagi cooldown, tapi ulti ready. Gue asal ulti aja tuh. Ternyata skill 2 kagak ada. Yang akhirnya musuhnya nggak mati. Itu gue sering banget sih. Kecuali musuh itu udah tipis banget ya. Nah, itu nggak masalah sih. Kemudian tips kalau misalnya Z kalian itu lagi nge-fade ataupun lagi kalah. Nah, Z kalian itu bisa dipakai buat split push. Karena dia bakal cepet banget buat nge-clear minion. Nge-clearnya itu kayak yang tadi gue bilang ya. Jadi skill 2 dulu, deketin minionnya yang rame, skill 3 dan skill 1. Nah, itu cepet cuy nge-clearnya. Kemudian tips yang selanjutnya, inget-inget bayang kalian itu di mana dan manfaatin buat ngecoh musuh. Misal kayak gini nih. Kalau skill 2 sih udah pasti bayangannya ke arah yang kalian tuju ya. Ya, ini gampang lah. Tapi yang perlu kalian ingat adalah bayangan pas lagi ulti. Jadi kalau misalnya ke ulti nih, bayangannya itu nantinya akan ada di tempat kalian pertama. Misalnya ke ulti di sini ya. Nah, bayangan itu bakal di situ cuy. Nah tuh, jadi kalau misalnya kalian baca ulti sekali lagi, dia bakal balik ke bayangan yang sebelumnya. Bakal bertukar tempat lah. Misalnya kalian mau ke combo musuh yang 2 atau 3 orang gitu. Nah, caranya itu kan pakai dulu comboan biasa gitu ya. Nah, nanti kalian kabur aja ke arah berlawanan dengan bayangan pertama kalian. Nanti kalau misalnya udah, kalian pakai lagi ulti dan musuhnya bakal, ya nggak bakal bisa lagi ngejar kalian gitu. Dan kemudian kalian juga bisa beli item teleport. Jadi kalian bisa split push dengan cepat dan juga bisa bantuin teman kalian saat lagi war gitu loh dengan cara pakai teleport. Dan yang terakhir untuk item Z, nah biasanya gue pakai item itu kayak gini cuy. Dan drone-nya pakai Conqueror. Drone-nya ini bebas sih, kalian bisa aja pakai Conqueror ataupun pakai Electrocute. Dan di sini ada item baru yang Serilda Grudge, dimana kalau misalnya skill kita kena musuh, musuhnya bakal kena slow lagi loh. Ini bakal enak banget cuy. Tapi kalian juga bisa ganti item ini tuh dengan Mortal Reminder supaya ada efek anti heal-nya. Oke, sekian dulu dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.